dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukranillah. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Pal TV, apa kabar? Balik lagi ketemu kita di acara kesayangan kita Ngelepoh Hati bersama Ustaz Taufik Hasnuri. Ngelepoh Hati. Subhanallah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat sama sempat sehingga kita galo-galo pacak berkumpul lagi di acara Ngelepoh Hati bersama Ustaz Taufik Hasnuri. Dan acara ini perlu kami juk tahu atas kerjasama Pal TV dengan Stimik MDP. Nah, mungkin pemirsa setia Pal TV lah dengar. Pecaknya di studio tadi lah kami suara-suara, juga lah di syuting tadi ya tak? Iya. Ini ada kedatangan kami ibu-ibu pengajian ke studio kami untuk sama-sama ngelepoh hati kita sehari ini. Dan untuk itu mak mano kalau kita berkenalan dokin dengan ibu-ibu pengajian yang sudah ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, baik galo caknya, semangat galo yo. Nah, sekarang kita nak kenalan sama ibu-ibu pengajian dari Majelis Taklim yang pakai jilbab putih. Ini Pak Ustadz yang tukang ngurusi banyu ledeng kita. Ini wong rumahnya. Ibu-ibu pengajian PDAM Tirtamusi, tepatnya Dharma Wanita PDAM Tirtamusi. Ketuanya Ibu Yasmin Saiful. Subhanallah. Yang pakai jilbab abang, jilbab merah itu ibu-ibu pengajian dari Wanita Islam Cabang Ilir Barat 1, ketuanya Hajah Hamimah Yunus Umri. Subhanallah. Juga yang terakhir, ini yang agak sebelah kanan, ibu-ibu pengajian Majlis Taklim Al-Muslimin 27 Ilir daerah Depaten Lamo. Ketuanya Hajah Nonci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kita ngelepoh hati sama-sama sehari ini, pemirsa setia Pal TV juga. Untuk tema sehari ini, ngomong-ngomong itu tentang ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan tema inilah, mak mano kalau kita dengar kedokin dari ustaz kita nak ngenjuk ke tausiah untuk kita sama-sama. Diaturi Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nashkuru wa nusalli wa nusallim ala nabiyyi wa rasulih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Pal TV Palembang dan ibu-ibu yang hadir di studio di acara Ngelipur ke Hati, alhamdulillah syukur sore hari ini, pada saat ini, kesempatan ini kita ditemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam atas junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul pertemuan kita, majelis kita kali ini adalah ridha dengan ketentuan Allah. Karena akhir-akhir ini manusia di akhir zaman ini banyak yang tidak terima kasih dengan ketentuan Allah. Seolah-olah, seakan-akan dionyo lebih baik, lebih bagus dari Allah. Sehingga mana yang sudah dikaruniakan Allah, ditetapkan Allah kepada dirinya, tidak diterimanya. Takutnya kaget masuk dalam firman Allah, innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Sesungguhnya orang yang kafir dan tidak mengimani ayat-ayat kami, mereka adalah penduduk api neraka. Ketika ibu-ibu, tambah lagi ibu-ibu ahli hamil, 4 bulan 120 hari masa kehamilan, nasib kita ini sudah ditentukan Allah galau. Jadi 4, rezeki, maut, jodoh, balak, sudah ditetap ke galau ini.
apa kita nak terblosok, apa rai kita nak terenggus, apa kita nak terkurap bakul, apa rezeki kita sempit, apa rezeki kita luas, apa kita cantik, apa tidak, seluruh sudah ditentukan Allah. Sudah tentukan Allah. Itu diyakini, jangan di mulut be yo tu. Diyakini ini sudah menjadikan ketentuan Allah. Kita dijadikan orang Islam ditentukan oleh Allah. Kita lahir dari keluarga Palembang, lahir dari keluarga Komering, lahir dari keluarga Jawa, lahir dari keluarga Padang, lahir dari keluarga Sadaba Alawi, seluruhnya sudah menjadi ketentuan Allah. Tidak kata yang ini aku lebih bagus dari kau, tak kata. Manusia dijadi kedua galau. Ada mertua yang baik, ada yang nyeri ke hati, ada yang baik galau, ada yang jahat galau, ada yang mantu dan ada mantu jadi hantu, itu sudah menjadi ketentuan. Lakinya pendiam, bininya lancar luncur. Bininya pendiam, lakinya lancar. Ada lancar galau, itulah galak kami rumah tu. Runtang kanting siang malam beribut terus. Ada dia makai je hutan. Sedia makan be, saling awas. Cuman tiap tahun ngunting ke wah ini, ya. Jadi seluruhlah menjadi ketetapan Allah Ta'ala. Tak usah diubah-ubah lagi. Ngapalah aku ni dijadikan Allah jelek. Wajar memang mak kau jelek juga, ya tak? Kalau mak kita jahat, bak kita jahat, kita lahir cantik, orang kampung bingung. Siapa melok separuh ni? Ya? Jadi tak usah disesali. Maka itu rai ni tak acak kita nyingoknya. Rai kita ni tak acak kita nyingoknya. Biar besar hati. Anggap rai kita belagak. Habis urusan. Ya tak? Atau jingok orang belagak seolah-olah itu rai aku. Habis urusan. Ini awak jahat berkacau tu, seteko kacau melok getak, ya tak? Jadi sehinggonya beli popor mahal, abang bebek mahal. Biar harga abang popor macam mana juga, tidak pacak ngobah jahat rai. Tetap tak cak ngobah. Sehingga abang bebek berhari-hari, cak kabur dikit mek pakai masih mak biru tu lah, tak cak ngobah. Sudah menjadi ketentuan Allah. Jadi ridha. Nah, ridha dengan ketentuan ini ibu menjadikan hidup kita tenang. Kita tidak bingung ngatur hidup, tidak bingung. Sehingga kita tenang. Wong mak ini lajulah, aku mak ini. Dia mak itu lajulah, aku mak ini. Wong beli mobil lajulah, kita numpang mak itu bila. Wong punya TV kita numpang nonton. Wong beli baju baru kita nunggu bekasnya baik itu. Ya. Ada wong baju baru terus 2 bulan beli aja kita bicik. Bersalin terus. Yo, wong kayu lama. Puji dia. Sekali lagi bertemu kawannya kayu lama apa? Utang kalau nah catatannya. Ya, nah bom baru sungi batang, jilbab baru boleh hutang. Jadi alhasil yang ada ini tenang, yang mana ada tenang. Tidak usah diubah-ubah. Hidung tak usah diubah, gigi tak usah diubah, bibir tak usah diubah. Tidak usah diubah. Diterima apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngubah boleh asal dia ada manfaat. Kalau tidak ada manfaat untuk bangga-bangga diri, untuk kesombongan, untuk merasa minta dikatakan hebat, maka hukumnya haram. Ridhalah rezeki kita mak itu juga kita yakin Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdirulah. Allah Taala yang bagi rezeki dan dialah yang maha tahu ukuran rezeki tadi. Kita rezeki ini bukan kita nyari dewek. Ya, rezeki ini bukan berebut, tapi rezeki ini nunggu bagian. Kalau nunggu bagian insya-Allah cukup. Wong bagi snack, kita boleh karena dibagi. Tapi kalau snack di Lombok ke kita berebut, itu ada yang keningnya getak, bibirnya pecah, berebut. Ada yang balik ngawak 2, ada balik ngawak 3. Timbul sifatnya tomak. Tomak tu hurufnya 3, to, mim, ain. To gulunya panjang, perutnya besar. Mim perutnya bulat. Ain mangap terus, tak pernah kenyang. Tapi kalau kita ridha, yakin dibagi oleh Allah. Kalau dia Allah hidup kita rezeki kita sekil,
Cuman ingat ibu, ada satu kalimat ulama ahlu tasawuf, hidup manusia seluruhnya cukup apabila dia mengikuti kebutuhan. Siapa yang mengikuti kebutuhan, tidak ada yang tidak cukup. Tapi siapapun orangnya, tidak akan pernah cukup kalau dia mengikuti keinginan. Siapapun juga dia, kalau dia mengikuti keinginan, tidak pernah cukup. Tapi kalau dia mengikuti kebutuhan, insya Allah cukup. Nah, akibat mengikuti keinginan inilah menjadikan dia ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, itu tadi sudah kita dengar sama-sama tausiah dari Ustadz kita tentang ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu agak diboleh ke dinjuk ke waktu kesempatan untuk nanyo tentang tema kita sehari ini. Tapi kita bakalan nak istirahat dulu dengat ya. Misal setiap Pal TV jangan kemana-mana doken, kami bakal jedah sedengat. Wakdolah lakinya si Siti, tetaplah di ngelepuh hati. Ngelepuh hati. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Galak bebalah nyakit ke hati. Alhamdulillah balik lagi di ngelepuh ke hati. Ngelepuh ke hati. Subhanallah, masih bersama dengan aku Abi Taurik Jamil, juga Ustadz kita Ustadz Haji Ahmad Taufik Hasnuri. Masih dengan bahasan kita tentang ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kami nak ngejuk kesempatan untuk ibu galo-galo, giliran yang nak bertanya. Diaturi tafadholi. Insyaallah. Langsung ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Yasmin dari pengajian PDAM Tirtamusi. Nak bertanya Ustadz, kalau misalnya kita teringat masa-masa lalu tuh Ustadz ya, ada penyesalan. Jadi timbulnya caknya ndak ridho Ustadz dengan ketentuan Allah. Cak manolah caranya nak ngilang ke yang sudah-sudah itu Ustadz? Apa ada bacaannya, apa mak mano? Apa ada amalannya Ustadz? Itu baik kali Ustadz pertanyaannya tuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kadang-kadang yang masa lalu tuh kadang-kadang teringat, terutama hal-hal yang sifatnya macam penyesalan. Jadi untuk menghilangkan hal yang demikian, kita ukur dengan keadaan yang ada sekarang. Keadaan yang sudah ada sekarang ini adalah hal keadaan yang lebih baik dari yang lah sudah. Jadi sehidup ini kita pikirkan yang positifnya, kita pikirkan yang baiknya. Memang kalau biar kita timbul pada diri kita menjadi orang yang ridha dengan ketentuan Allah, itulah kita muslim ini harus dituntut belajar ilmu tasawuf. Ilmu ini 3, pakai tauhid, tasawuf. Nah, di dalam ilmu tasawuf inilah yang membahas tentang ridha, syukur, tawakal, jangan riya, jangan tamak, jangan ujub. Sifat-sifat yang berhubungan dengan hati, ini pelajarannya adalah di dalam ilmu tasawuf. Jadi kalau kita teringat masa-masa yang lalu, kalau masa-masa itu yang sudah lewat, ya sudah. Kalau sifatnya kesalahan, kita minta ampun. Kalau sifatnya soal hal-hal yang menjadikan kita tidak ridha kepada Allah, kita taubat kepada Allah. Kita manfaat kebe waktu yang ada. Maka waktu itu ada 3, yang sekarang, yang sudah, dan yang akan datang. Yang sudah, kalau salah minta ampun, kalau ibadat minta terima. Yang akan datang tidak usah dipikir ke dulu. Yang ada ini kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Lebih baik, subhanallah. Ibu Yasmin itu tadi jawabannya. Diaturi yang lain boleh sebelah luar ini juga. Ya, yang pakai jilbab ungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Cik Nonci dari
Pengajian Al-Muslimin 27 Juli 20 lama. Ustaz, kami nak nanya. Yang nak kami tanya ke Ustaz tentang doa-doa. Yang mana doa yang kita kan selama ini Ustaz, doa-doa apa kita menadahkan tangan, mengusapkan tangan ke muka. Nah, tapi kalau doa yang kita solat subuh, kita tidak mengusapkan tangan ke muka Ustaz. Jadi apalah sebabnya itu Ustaz? Salat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sholat subuh maksudnya kunut Bu Ya, tidak ngusap ke di muka tuh Pak Ustadz. Oh, kalau yang dionyo di luar sholat, ada riwayat hadis menyatakan innallaha rabbakum hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilahi ayaruddahuma sufra. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan kamu yang maha hidup lagi maha pemurah. Dia malu kepada hambanya apabila sudah mengangkat tangan, kedua tangannya kepada Allah untuk minta dan menolak dalam keadaan hampa. Jadi kalau kita berdoa sudah mengangkat tangan, lah berharap Allah tu dengan kasih sayangnya tidak mungkin tidak dikabulkannya. Nah, cuman ngapus mayang subuh tu kunutnya tak diraup ke, karena itu solat. Jadi yang disunatkan ngangkat tangan diraup ke tu di luar solat. Karena dalam solat cukup diucapkan, tak harus diraup ke tangan dirai itu. Sebabnya itu karena dalam solat. Tapi tangan diangkat tidak masalah Pak Ustadz? Ya, tangan diangkat, namanya doa. Iya. Nah itu tadi Bu jawabannya. Boleh diatur yang bagian tengah pula giliran? Iya, langsung tegak Ibu. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajjah Hamimah Yunus Umri dari Organisasi Wanita Islam Cabang Ili Barat 1. Aku nak bertanya Ustaz. Kalau tadi dengar Ustaz bahwa kita sudah punya keadaan misalnya tidak pecah dirobah-robah, itu sudah qadar Allah. Nah, kalau kita kecelakaan Ustaz, misalnya di muka kita cacat, boleh tak itu kalau dibeneri apa dioperasi? Sekianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang tidak boleh itu sesuatu yang diubah yang kira-kira tak katik gunanya. Mak ini hari ni banyak ngobah cungu. Lado cungu. Diubah. Nak ini, nak minta ada batangnya ni ya. Waktu nyuntik medok luar jadi dompo. Nah jadi yang model mah itu tak boleh. Bisi. Tapi kalau dia patah di handar motor, patah kalau nyampak batang jambu, operasi pasang pen, tak apa-apa. Karena dengan kesempurnaan itu dia berjalan lebih baik, dia solat lebih lemah, itu tak apa-apa. Bahkan memang berubat. Itulah gunanya ada dukun patah tarik-tarik sikil tu, biar yang mengot ni tadi jadi loh, yang tak boleh ni yang lah bagus nak diubah-ubah. Nah, itu. Subhanallah, itu tadi jawabannya Ibu Bici, insya Allah jelas ya. Dan apa dari jawaban Ustadz tadi, pacak kita ambil hikmahnya sehingga jadi pelajaran bagi kita sama-sama, minimal nambah pengetahuan kita untuk pacak kita amal ke. Kita bakalan boleh ke lagi, berek ke lagi yang nak bertanya, tapi selepas ada yang nak lewat ini dokin. Pemirsa Setia Pal TV, di mana berada juga ibu-ibu di studio, jangan ke mana-mana dokin, kita bakalan balik lagi selepas ngelipur hati, selepas iklan yang berikut ini. Ngelipur hati. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Alhamdulillah, balik lagi kita di acara kesayangan kita sama-sama, Ngelipur hati. Ngelipur hati. Diaturi, subhanallah. Masih dengan bahasan kita, ridho dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih dengan narasumber kita Ustadz Haji Ahmad Taufik Hasneri. Diaturi, sekarang giliran yang nak bertanya. Tadi sudah galau di sebelah luar. Sekarang sebelah
agak keburi dikit, ayo langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Non Erni dari pengajian Mushola Muslimin 27 Ilir Paten Lama. Nak nanyo Ustaz, kita berumah tangga nih Ustaz kadang tuh ada rasa hati dongkol apa jengkel dengan keluarga tas tapi kita tidak ada curaka, kita dendam, istilah itu kita pendem dalam hati Ustaz. Nah, cak manalah kalau kita ngobatinya Ustaz? Apa kita cukup dengan doa-doa atau cukup dengan kita sholat? Itu baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau jiwang lama pengen nanak hati nanak hati dipendem terus, gawe laki sifat anak, kadang gaga-gaga IP, gaga-gaga peripian, gaga-gaga mertua, sehingga di tanak-tanak baju hati ni, diampet-ampet. Kurang bagus juga. Memang cuman kalau kita nak nyampaikan problem ke rumah tangga, masalah yang kita hadapi ibu, cari wongnya yang tepat, yang kira-kira amanatnya kuat. Jangan kita nyampaikan dengan wong yang mulutnya panjang. Kemudian yang jelas kita adu ke masalah yang kita hadap ini, kita adu ke dengan Allah yang Maha Pelobah, yang pacak ngobah, yang pacak membenahi, yang pacak memberikan petunjuk. Tetap solat hajat, solat tahajud, setiap habis mayang, tengah malam nak ditangis ke tangis ke. Tak kata yang pacak lepas, kadang-kadang ngomong dengan wong, boleh muka jahat laki baik, boleh muka jahat mertua tapi wong tak acak nolong. Jadi lapor ke diri kita ni masalah kita sama Allah, omong ke juga dengan wong, tapi cari wongnya yang amanat, yang pacak ngenjuk apa istilah baru ni? Terasi. Solusi Pak Ustaz. Solusi. Iya, terasi caluk. Caluk itu Pak Ustaz, iya. Jadi ada jalan keluar pentasannya. Insya-Allah. Jangan ditanak terus. Kalau ditanak terus kaget laju keraknya tebal. Tuh. Jadi di luar ke juga. Selama hal itu yang benar yang baik. Subhanallah, tadi sudah kita dengar jawabannya. Sekarang ini yang nak bertanya lagi diaturi. Sebelah belakang boleh. Bugi. Langsung tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Nur Hidayati dari pengajian Majelis Taklim PDAM Tirtamusi Palembang. Ustadz nak bertanya Ustadz. Ustadz sesuai dengan tema, dengan ketentuan Allah tadi, Ustadz kalau seandainya kita ini sakit terus, bolak-balik ke dokter terus Ustadz, masih tidak sembuh-sembuh. Terus kita nih Ustadz ada yang ngajari, coba kamu ke wong pinter atau ke dukun, boleh apa tidak itu Ustadz? Hanya itu saja Ustadz yang bisa kami pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berubat model macam mana baik, kalau dia mintanya bukan kepada Allah, hukumnya haram. Tak dukun, tak dokter, tak kiai. Pokok minta sama Allah. Cuman mungkin jalan baiknya tadi, ada yang lewat dokter, ada yang lewat kiai, ada lewat wong pinter tadi. Jadi bolehlah kita usaha minta kepada Allah, cuman ikhtiar, wasilah, penyambung. Kalau kita nak nemu wali kota, tak baca langsung ngonyo ke pucuk. Kalau pistol ngentak gening gitu.
Lewat protokol dokin, naftar dokin. Nah, kita nak langsung kepada Allah, mungkin diri kita ni banyak maksiat sehingga kita disakitkan oleh Allah. Nah, dengan kita tolong kiai, doa aku biar sehat kalau macam kayak ustaz tadi, kiai tadi atau wak cik tadi yang rajin salat tahajud, yang rajin ibadat, doa ke kita. Boleh baik. Cuman kalau ke dukun tadi, selama dionyo kalimatnya bukan Al-Quran, kalimatnya bukan berdoa, kalimatnya bukan kalimah-kalimah yang boleh, hukumnya haram. Atau dengan hal-hal yang salah, tak boleh. Ke dukun tu tidak boleh, kecuali dukun beranak, tu boleh. Kecuali dukun beranak. Pak yuk diatur yang lain. Langsung tegak ibu yang tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Ana Hafizoh dari Pengajian Wanita Islam Ranting Ilir Barat 1. Ini nak bertanya Ustaz. Ini Ustaz, ketentuan Allah itu kan sama dengan kodok-kodar. Nah, pacak tak kira-kira kodok-kodar kita nih bakal ngadep ini misalnya. Nah, kita hindari jalan ini, kita lewat sini misalnya biar tidak ketemu balak, taruhlah cak itu Ustaz. Mak mana lah caranya Ustaz? Ma itu betas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cek tahu dari mana kalau lewat sini tak kena balak? Mengkali lewat sinilah yang boleh balak. Nah, jadi ketentuan Allah itu namanya qada. Kita yang nemon ini namanya takdir, qadar. Nah, jadi kita yang sudah nemui, tahu-tahu tumbuh mobil, tumbuh beca, terpreol, terbelosok. Nah, itu namanya takdir. Cuman kita punya akal lah, jambanya bogo, hari hujan, jalan lunyu, ingat pakai tungkak tinggi sekilan itu kalau ke bakul. Jadi kita tidak tahu kalau lewat sinilah. Coba kau lewat situ, aku nak situ nih, tak tahu sekil ni nak sini. Nah, itu namanya sudah ketentuan, ya. Nah, jadi tak acak kita nak nugo yang terjadi untuk diri kita tu tak acak. Tahu-tahu ternyata dengan kita nyampak tadi laju mendep di rumah. Rupanya mendep di rumah ni lebih baik. Pacak ngejum ke laki, ngejum ke anak. Selama ini metu terus malah layangan Lego. Hirup angin sana, gawa angin ke sana. Nah itu. Jadi hal yang terjadi itu yang terbaik. Ya? Hal yang terbaik ya sudah kita terima. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang kalau uji kita bagus, uji Allah tidak bagus. Uji kita ini bagus, uji Allah tidak bagus. Jadi yang tetap berlaku itu adalah ketentuan Allah. Ayolah, boleh diatur yang lain yang nak bertanya, langsung bertegak. Iya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, aku nak bertanya. Nama aku Ita, kami dari pengajian PDAM Tirta Musi Palembang. Aku ni Ustaz ada keponakan aku ni sakit sudah setahun lebih. Sudah berobat, sering berobat kemana-mana, ke dukun, pinter, ke dokter sering. Apalah Ustaz doanya, tak pernah sembuh-sembuh. Ya itulah Ustaz tanya aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau berubat, ajak wong yang ngerti, ajak wong yang faham, ajak wong yang memang bidang dia. Karena kaget kalau ditanya di sini, kenjuk tahu mak ini, tunjuk ubat penyakit perut, tahu-tahu dia sakitnya sakit pening. Jadi kita nak dijingok dokin, nak dikontrol dulu ya. Jadi kalau ada wong sakit, jingok ilatnya. Kongkon dia nyele ke ilat. Kaget di tengah ilat itu ada yang putih. Berarti memang dia kena penyakit. Tapi kadang-kadang dia pecah-pecah. Berarti dia ngelawan dengan wong tua. Kalau dia di tengahnya ada hitam, itu berarti ada kena sihir. Jadi maka tu dak pacak dia nak dijingok-jingok dulu. Jadi cuman ada doa dari Nabi biar juga kita sehat sama.
Setiap nak makan nak minum dibaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baru bismillah baru makan. Nah, sudah itu kalau setiap kita selesai makan jangan lupa baca li ila fi quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Siapa habis makan baca li ila 3 kali, insyaallah seluruh yang dimakan bakal datang ke penyakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik yang tadi mesti dijingok dulu. Tak baca basing-basing unjuk resep, kaget salah. Cuman baca doa tadi baik. Masya Allah, nambah amalan kita. Nah, kita bakalan tahan dulu yang nak bertanya, pecaknya masih ada yang nak bertanya, tapi kita nak jingok dulu, ada yang nak jalan-jalanin dulu. Iya. Misal setiap Fal TV, ibu-ibu di studio juga, jangan kemana-mana dokin, kami bakalan balik lagi selepas jeda komersial berikut ini. Alhamdulillah, syukur di hati, tetaplah di ngelipuh hati. Ngelipuh hati. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Subhanallah, balik lagi kita di acara kesayangan kita, ngelipuh hati, ngelipuh hati. Subhanallah, masih dengan bahasan kita ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan masih dengan aku Abi Thorik Jamil, direwangi oleh ustaz kita tentu baik Ustaz Haji Ahmad Taufik Hasnuri. Kami juga nak ngejuk tahu ke pemirsa setia Pal TV Galo-Galo, acara ini terselenggara atas kerjasama Pal TV dengan Dinar Property juga sama Stimik MDP. Iyo, yang nak kuliah ke Stimik MDP baik, yang nak beli rumah ke Dinar Property. Balik lagi ke ibu-ibu yang nak bertanya, payuh diaturi. Tafadholi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tas, aku nak nanya tas Aku Ibu Nunung dari Langgar Muslimin 27 Iril Paten Lama. Mak ini tas kami nak nanya saya mewakili ibu-ibu. Misalnya kita nak pergi tas tapi tidak direstui suami, cak mana lah tas hukumnya itu? Itu betas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laki itu bu, begitu dia nerima ijab dari seorang bapak, dari ujung rambut sampai ke ujung sikil bini, laki tanggung jawab di akhirat. Maka itu kamu kaget di akhirat lah masuk surga, misal tak ada lagi metu. Tapi laki yang lah masuk syurga dimetukan Allah, urusi dulu bini kau ni mak mana. Maka itu disebut dalam hadis ayyuma imra'atin kharajat min baiti zawjiha. Tidaklah seorang wanita yang keluar dari rumah suaminya tak ridha, suami tak izin, kecuali betina itu mendapatkan laknat dari Allah sehingga dia balik ke rumah. Ibu paling-paling nak pergi ke majlis, paling-paling nak pergi ke mana. Tapi laki tak ada ridha, masih tetap boleh dosa itulah. Nah, jadi ada baik juga bangsa laki yang tak banyak urusan, mana kendak kau nak ke mana, lajulah, nak tiup angin gawak kumpi lajulah. Nah, tapi kalau yang bangsa laki nak tahu kalau tu, jadi kalau ditanya boleh tak, hukumnya haram kalau laki tak mengizinkan. Itu tadi jawabannya Ibu, boleh diatur yang lain. Tafadholi. Langsung bertegak yang sebelah luar Ibu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, aku ni pengen nanya Tas. Aku ni punya emak Tas, umurnya 94 tahun. Dia tuh cerewet, apa yang dianukan kita lah sudah galo-galo Tas asonya. Nah, mak mana lah Tas supaya hati kita ni tabang ngadepinya Tas. Itu yang ditanya Tas. Tuh be, terima kasih Tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wong tua tu bayangannya sama dengan ibu-ibu yang posisi tua sekarang. Kadang-kadang uji mantu, uji anak sudah bagus, uji kamu belum bagus. Tambah lagi yang umurnya sudah 90 lebih. Memorinya ni sudah banyak rusak. Jadi kita harus apa?
pandai-pandai ngadepinya. Sama dengan anak kecil, lah digendong, lah dipuk, masih nangis. Ngapo kan? Kita tidak tahu dia ni ngomong tak baca. Nah, yang tua tadi juga tidak nyambung lagi. Nah, melainkan itulah ujian kita, nak sabar. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah wong tua macam itu, sebenarnya bertua nasib baik kita pacak. Kalau nak kasarnya balas budi baik dia dengan kita. Kita dicewokinnya, kita didulanginya, kita dimandikannya, kita ditontonnya, kita digendongnya. Nah, main hari kita nak ngejom ke dia. Nah, cuman bedanya kita dulu enteng, mek ni berat, itu baik. Iya dulu dia enteng ngemban kita nak ngemban dia bukan ban-banat. Ya, nah cuman nak sabar dah acak. Memang wong tua tu sudah. Nah, maka itu alhamdulillah kalau ada adik-beradik bergelir, jagonya bergelir. Ini pagi, yang ini siang terus dan lain sebagainya. Ya, jadi sabar. Ujian kita juga dari Allah Taala. Cuman pahalanya besar. Ibu Hajah Cik Mas, pahalanya besar. Subhanallah, itu tadi karena waktu kita terbatas boleh diaturi sikok lagi pertanyaan yang terakhir gini ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PDAM Dharma Wanita pengajian dari PDAM Tirta Musi Palembang. Kami nak bertanya Ustadz. Kami nak nanya soalnya di bulan Rejab ini Ustadz. Jadi kalau kita ngelaku ke bulan puasa Rejab ini, apa dia manfaatnya, apa dia anunya Ustaz? Sudah tu kalau kita bacaannya apa itu Ustaz? Itulah yang kami nak tanya ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Rejab merupakan satu bulan yang nilainya banyak di dalamnya. Jadi kita dianjurkan untuk puasa. Sehari jadilah, kalau memang tidak sanggup. Lebih banyak lebih bagus. Dan dikongkon lebih banyak-banyak macam istighfar. Sampai-sampai amalannya setiap hari pagi 70 kali, sore hari habis asar 70 kali baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Siapa yang amalkan itu, insya-Allah dia diselamatkan dari azab neraka. Karena kalimatnya Rabbighfirli, ya Allah ampun ke aku, warhamni, kasih aku, wa tub alayya, terimalah taubatku ya Allah. Jadi dengan kalimat itu insya-Allah kita mendapatkan ampunan Allah. Apabila ketemu dengan bulan Rejab, puasalah sunat, bacalah wiridnya, banyak-banyak istighfar dan ibadah. Insya-Allah kita mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah serta pengampunannya. Subhanallah, itu tadi ibu-ibu, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Kami mengucap terima kasih banyak atas kehadirannya ibu-ibu lah melok pengajian kita sama-sama ngelepo ke hati. Juga yang bertanya tadi, mudah-mudahan jawaban dari Pak Ustadz kita, pacak kita ambil hikmahnya, kita ambil iktibar, ambil pelajaran untuk kita galo-galo. Iya, kami juga nak ucap terima kasih sama Dinar Property sama Steaming MDP. Berkat kerjasamanya sehingga acara ini pacak ditonton oleh kita galo-galo. Nah, sebagai penutup, mak mano kalau kita dengar kedoken kesimpulan atas pembicaraan dari muzakarah kita hari ini. Diaturi Pak Ustadz. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Man lam yasbir bi bala'i wa lam yashkur bi ni'ma'i wa lam yarda bi qada'i falyakhrij min baini ardi wa sama'i wal yatlub ghairi au qama." Qalal hadis. Siapa yang tidak sabar dengan ujian aku, kata Allah. Siapa yang tidak syukur dengan nikmatku, siapa yang tidak ridha dengan ketentuan aku, berlarilah dari bumiku ni. Berlarilah dari langit dan bumiku, berlarilah dan cari Tuhan selain aku. Artinya kita tidak kata lain kecuali la haula wala quwata illa billah, kecuali kita serahkan wa ufawwidu amri ilallah. Jadi kita serahkan seluruh urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sampai Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan daima yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan sadiqa hatta a'lamu annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa raddini bima qasamtahu li. Itu doa Nabi. Ya Allah, aku minta kepadamu senantiasa iman yang berada dalam hatiku
Dengan iman itu menjadikan aku bahagia, dan dengan iman itu aku yakin bahwa seluruh ketentuan yang ada ini ketetapan engkau terhadap diriku, maka ridhoilah ketentuan itu untuk diriku. Jadi insya Allah kalau kita jalani sesuai prosedur, insya Allah kita diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Tiopal TV di mana baik berada, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara kita. Aku Abi Thorik Jamil juga sama Ustadz ucap terima kasih banyak atas perhatiannya. Juga kami tetap nak ngucap terima kasih sama Stimik MDP sama Dina Property atas kerjasamanya. Ibu-ibu di studio juga terima kasih banyak. Subhanallah. Anggap baik apa yang kita lakukan ini jadi apa? I'tibak pelajaran bagi kita gal-galo sehingga kita baca ambek hikmahnya. Dan aku Abi Thorik Jamil juga kru yang bertugas mengucap terima kasih banyak serta nak pamit undur diri. Sungguh indah Fata Morgana, tapi ternyata hanya bayangan. Sungguh indah hidup di dunia, tapi ternyata hanya ujian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelepo kati.